keluarga kerajaan, mari kita bersama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak untuk kita semua bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk malam hari yang indah ini Tuhan, kalau kami boleh diberikan kesempatan untuk mendengarkan renungan ini, untuk mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini ya Tuhan. Kami percaya Roh Kudus nantiasa memberikan hikmat bagi setiap kami, memberikan pengertian bagi setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh mengerti, kami boleh lebih memahami tentang kebenaran firman-Mu yang akan kami pelajari dan yang akan kami dengarkan, renungkan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah ya Bapa, sebab kami anak-anak-Mu siap mendengar. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, masih ada di dalam tema yang sama, yaitu Family of Worship. Dan menyambung dari khotbah saya di hari Minggu yang lalu tentang keluarga yang menyembah dengan benar atau menyembah dengan benar di dalam keluarga. Dengan tema yang sama, malam hari ini kita sama-sama belajar, ayatnya juga sama saudara, di dalam Yohanes 4 ayat ke-23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Bapak Ibu Saudara terkasih, ketika kita mendengar kata penyembahan atau kata worship, mungkin kita langsung berpikir, kita langsung yang terlintas di dalam pikiran kita pasti mungkin lagu-lagu rohani yang kita nyanyikan, atau lagu-lagu sorak-sorai di gereja yang kita nyanyikan, alunan musik yang lembut, penyembahan dengan lagu-lagu yang lembut, ataupun suasana ibadah yang kusyuk, yang mungkin dengan tangisan-tangisan air mata. Hanya seperti itu mungkin yang terlintas di dalam pikiran kita tentang kata penyembahan atau kata worship. Tetapi luar biasa, di dalam Yohanes 4 ayat ke-23 ini, Tuhan Yesus sedang berbicara dengan seorang perempuan Samaria. Bagaimana kita melihat bahwa orang-orang Yahudi dan orang-orang Samaria itu mereka tidak memiliki hubungan yang baik, begitu ya saudara. Nah, kita melihat di dalam peristiwa ini, Yohanes 4 ayat 23, Yesus sedang berbicara dengan seorang perempuan Samaria yang memberikan definisi tentang penyembahan yang jauh lebih mendalam, saudara. Jadi ayat ini itu merupakan perkataan Tuhan Yesus sendiri yang dituliskan oleh Yohanes, saudara. Tuhan tidak sedang mencari, atau Tuhan tidak sekedar mencari pujian-pujian yang indah di dalam suatu ritual ibadah di hari Minggu atau suatu seperti liturgi di hari Minggu. Tuhan tidak sedang sekedar mencari pujian yang indah, tetapi yang Tuhan cari, yang Tuhan rindukan adalah penyembah-penyembah yang benar, saudara. Jadi ini kita perlu pahami, di manakah letak tempat latihan yang baik, yang mungkin paling terbaik untuk kita belajar menjadi penyembah yang benar. Di mana sih tempat yang terbaik yang dapat kita jadikan untuk tempat kita bisa menjadi penyembah yang benar? Bukan hanya di panggung gereja, bukan hanya di dalam gereja, saudara, tetapi tempat terbaik untuk kita latihan menjadi penyembah yang benar adalah di dalam rumah kita, di dalam keluarga kita, saudara. Hari ini mari kita belajar bersama-sama apa arti dari menjadi keluarga yang menyembah di dalam kebenaran. Kita akan belajar 3 hal, saudara. Hal yang pertama yaitu 3 ciri utama, saudara. Hal yang utama, ciri utama adalah kebenaran berarti tanpa topeng. Hari Minggu saya sudah menyinggung bahwa hati-hati dengan Kristen berkepribadian ganda.
Mungkin seringkali tanpa kita sadari, kita melakukan hal yang sama, saudara. Kita merasa bahwa orang-orang gereja tidak melihat kehidupan kita di luar gereja. Saya bekerja di tempat yang tidak ada orang yang kenal dengan saya sebelumnya. Tidak ada orang gereja di dalam kantor saya. Tapi berhati-hati, saudara. Tuhan mau kita memiliki integritas dan kejujuran. Sekalipun kita tidak sedang ada di dalam suasana hadirat yang khusyuk, bukan dalam kegiatan atau kebaktian ibadah. Karena kebenaran itu berarti tanpa topeng. Namanya kebenaran itu kebenaran, saudara. Hal yang benar. Kalau kita memakai topeng untuk kita terlihat benar, itu bukan kebenaran, saudara. Menyembah di dalam kebenaran atau dalam bahasa Inggrisnya adalah truth, berarti hidup di dalam kejujuran dan di dalam keterbukaan. Di dalam keluarga adanya kejujuran, adanya saling keterbukaan, saudara. Ya, memang semua orang hidup mungkin kita merasa aku harus punya privasi sendiri. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah kita memiliki keterbukaan bahwa tidak ada hal yang buruk yang kita sembunyikan, yang kita tutup-tutupi, tetapi semuanya transparan, terbuka. Anak dengan orang tua dengan anak, suami dengan istri, dan juga istri dengan suami, saudara. Seringkali kita menjadi Kristen yang terlihat manis, terlihat baik di dalam gereja, tapi kita menjadi orang yang sangat-sangat kejam, sangat-sangat jahat di dalam keluarga. Orang tua, banyak anak-anak yang kepahitan sama orang tua, anak-anak yang sakit hati dengan orang tua, padahal orang tuanya pelayan di gereja, pelayanan di gereja. Kenapa terjadi seperti itu, saudara? Karena mungkin orang tua yang seperti ini adalah orang tua yang terlihat baik di gereja, tetapi di dalam rumah sangat kejam, sangat tidak manusiawi, sangat seperti tiran yang saya sudah jelaskan di dalam ibadah minggu kemarin, saudara. Hal ini perlu kita pelajari, hal ini perlu kita pahami. Saudara, bukan hanya saudara yang belajar, saya pun juga belajar, saudara. Kita jangan menjadi pemarah di dalam rumah, kita jangan menjadi pemaksa di dalam rumah, ataupun kita menjadi dingin saat di rumah. Jangan, saudara. Begitu juga anak-anak, jangan sampai melayani di gereja dengan rajin, meluangkan banyak waktu di gereja dengan sangat baik, sangat luar biasa. Tapi di rumah ketika orang tua menyuruh kita, minta tolong sama kita, kita mudah menolak, kita tidak taat, kita nggak mau dengar nasihat orang tua. Kalau dulu, saudara, waktu saya masih muda ya, masih jadi youth, saya kan sering banget ikut bersih-bersih gereja, saudara. Tapi mama saya di rumah selalu bilang, kamu di rumah malas gini. Nah, suatu kali pendeta saya bilang sama saya gini, kamu di gereja bersih-bersih rumah, kamu di rumah, kamu bersih-bersih rumah enggak? Kamu di gereja bersih-bersih gereja, kamu di rumah, kamu bersih-bersih rumah enggak? Kamu bantu orang tua kamu enggak di rumah? Saudara, kita menjadi saksi itu di Yerusalem. Yerusalem itu menandakan keluarga kita. Yang utama dan yang terutama itu adalah keluarga kita, saudara. Jangan sampai kita meluangkan seluruh waktu untuk di gereja, tapi kita tidak punya waktu untuk anak-anak kita. Kita tidak punya waktu untuk melayani suami. Suami, engkau tidak punya waktu untuk mendengarkan istrimu, untuk memperhatikan istrimu, tapi kamu selalu sibuk memperhatikan di gereja. Kita harus belajar hal ini, saudara. Menjadi pribadi yang baik. Penyembahan yang sejati itu ketika hidup kita di gereja itu konsisten dengan hidup kita di dalam rumah, di dalam keluarga. Sikap kita harus konsisten di gereja dan di rumah, di gereja dan di keluarga, di gereja dan di tempat kita bekerja, di gereja dan di kampus kita berkuliah, di gereja dan di sekolah kita. Dimanapun harus konsisten. Pasangan kita, anak-anak kita itu melihat siapa diri kita yang sebenarnya, saudara.
terlebih dahulu jangan sampai kita menimbulkan amarah di dalam hati anak-anak kita. Itu akan merusak gambaran tentang Kristus di dalam paradigma mereka. Ketika kita orang tua tidak bisa menjadi teladan yang baik untuk anak-anak kita, saudara. Itu hal yang pertama, saudara. Kebenaran berarti tanpa topeng. Hal yang kedua, kebenaran didasarkan pada firman Tuhan dan bukan pada perasaan kita. Jadi penyembahan di dalam kebenaran itu berarti keluarga kita, suami, istri, dan anak-anak itu dibangun kuat, memiliki fondasi yang kuat di atas kebenaran firman Tuhan. Di dalam kebenaran firman Tuhan, bukan berdasarkan pada emosi kita yang berubah-ubah, bukan berdasarkan pada mood kita yang berubah-ubah, tetapi pada firman Tuhan menjadi landasan utama, menjadi fondasi utama, menjadi alasan utama, menjadi materi yang utama yang kita ajarkan selalu kepada anak-anak kita, yang kita tetapkan di dalam keluarga kita, ajaran-ajaran kebenaran dari kebenaran firman Tuhan. Ketika ada konflik di rumah tangga, bagaimana kita menyelesaikannya? Apakah dengan kebenaran firman Tuhan atau dengan ego kita? Mungkin dengan ego kita sebagai orang tua, ego kita sebagai suami, ego kita sebagai istri, ego kita sebagai anak-anak. Ataukah kita menyelesaikannya dengan kebenaran firman Tuhan? Saudara, waktu saya mau menikah dengan suami saya diberkati oleh Bapak Gembala saya di Surabaya. Mereka tidak memberikan kado pernikahan yang lain, bukan dengan emas, bukan dengan perak, bukan dengan baju yang indah, tetapi dengan Alkitab, saudara. Kenapa demikian? Bapak Gembala saya berkata, cuman ini ya yang bisa Om kasih. Karena hal ini adalah penting, karena firman Tuhan inilah yang penting, menjadi hadiah yang terbaik untuk kalian. Karena dalam pernikahan yang kalian butuhkan, yang kalian perlukan adalah kebenaran firman Tuhan. Kalau kalian ada masalah di dalam rumah tangga, larinya kepada Tuhan. Selesaikan dengan benar di dalam kebenaran firman Tuhan. Cara hidup kalian di dalam rumah tangga, kuncinya ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Tidak lain dan tidak ada hal yang lain, saudara. Harus pegang firman Tuhan, dilandasi oleh firman Tuhan. Percayalah, saudara, pernikahan itu tidak ada yang tidak ada masalahnya. Pasti ada masalah, banyak masalahnya. Kita sebagai manusia terbatas, kita sebagai istri terbatas untuk menjaga suami, suami terbatas untuk menjaga istri, orang tua terbatas untuk menjaga anak-anak. Siapakah pribadi yang tidak terbatas? Yaitu Tuhan Yesus, saudara. Pegang firman Tuhan, maka keluarga kita akan hidup di dalamnya. Keluarga kita, anak-anak kita akan hidup di dalamnya, saudara. Bangun mesbah family, bangun altar family, family altar. Luangkan waktu setiap pagi, baca firman Tuhan. Baca, ayo. Anak-anak dipanggil untuk baca firman Tuhan. Karena itu pegangan yang penting untuk mereka. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang dibaca, yang disampaikan, itu tidak akan berlalu sia-sia. Ada hal yang Tuhan kerjakan. Ada kuasa Tuhan terjadi, saudara. Hal yang ketiga, yang terakhir, yaitu menyembah di dalam roh adalah gaya hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ini yang paling penting, saudara. Kunci suami setia dengan istri, istri setia kepada suami adalah kalau kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Menyembah di dalam roh berarti seluruh aspek kehidupan keluarga kita dipersembahkan untuk Tuhan, menjadi persembahan yang hidup. Di dalam Roma 12 ayat 1, menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, saudara.
Ibadah keluarga itu nggak hanya berhenti sampai waktu doa penutup saja, saudara. Tetapi bagaimana sikap seorang suami yang menghormati istrinya, istri menghormati suaminya, suami menyayangi dan mengasihi istrinya, istri menyayangi dan mengasihi suami, orang tua mengasihi anak-anak, anak-anak mendengar dan menghormati orang tua. Suami mendukung istri, istri mendukung suami. Anak-anak taat kepada orang tua. Itu semua adalah bentuk dari penyembahan yang hidup. Percayalah saudara, kalau saudara meletakkan keluarga saudara di dalam fondasi kebenaran firman Tuhan, saudara menyertakan Kristus, mengundang Kristus, menyerahkan keluarga Anda kepada Kristus sebagai pusat. Christ is the center of your family. Kepada family saudara, kepada keluarga saudara, Tuhan Yesus menjadi satu-satunya pusat di dalam keluarga kita. Begitu indahnya saudara. Hidup kita, anak-anak kita, suami kita, istri kita akan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu memberi kita kekuatan untuk kita tetap mengasihi. Mungkin istri menyebalkan, mungkin suami menyebalkan, mungkin anak-anak menyebalkan. Saudara, kalau kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, Roh Kudus memberikan kita kekuatan untuk mengasihi. Saat situasi itu membuat kita sebal, situasi itu membuat kita murka, situasi itu membuat kita marah, Roh Kudus mengingatkan kita. Roh Kudus menguatkan kita untuk kita tetap mengasihi walaupun kita sedang ada di dalam masa sulit, perekonomian yang sulit, sakit hati yang begitu sulit. Dan Roh Kudus memberikan kemampuan bagi kita untuk memberikan pengampunan saat kita disakiti. Anak-anak yang memiliki akar pahit, memiliki sakit hati kepada orang tua, atau orang tua dengan anak, suami dengan istri, istri kepada suami. Roh Kudus memberikan kemampuan kita untuk mengampuni dan membawa kedamaian di tengah keluarga. Oh, sungguh luar biasa sekali saudara, sungguh harmonis sekali kalau keluarga kita dilandaskan, dipusatkan kepada firman Tuhan. Dan ketika Roh Kudus memimpin hidup kita dan kita jujur saling terbuka kepada keluarga kita, menyertakan Tuhan Yesus sebagai pusat di dalam keluarga kita, betapa luar biasanya saudara. Di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-24, Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi saya ingatkan saudara, Tuhan tidak mencari keluarga yang sempurna. Tuhan tidak mencari pribadi yang sempurna. Tuhan tidak mencari suami yang baik, yang sempurna. Tuhan tidak sedang mencari istri yang sempurna. Tuhan tidak mencari anak-anak yang sempurna. Tuhan tidak mencari keluarga yang sempurna. Tapi Tuhan mencari hati yang mau dipulihkan, hati yang mau diubahkan, keluarga yang terbuka untuk Tuhan Yesus itu masuk ke dalam keluarga. Keluarga yang terbuka, yang melibatkan Tuhan di dalam keluarga itu. Sekalipun keluarga itu tidak sempurna, sekalipun rumah tangga kita tidak sempurna, saudara, percayalah, Tuhan sangat mampu memperbaiki apa yang rusak. Tuhan sangat mampu memperbaiki apa yang tidak benar. Tuhan mampu, hanya satu perbuatan dari Tuhan, bahkan mungkin sedikit perbuatan yang Tuhan lakukan, itu dapat merubah keadaan keluarga kita, saudara. Satu hal yang Tuhan dapat lakukan di dalam keluarga kita, itu sanggup mengubah banyak hal di dalam keluarga kita. Pertanyaannya, apakah saudara mau mengundang Tuhan Yesus di dalam keluarga saudara? Apakah saudara mau menjadi keluarga yang terbuka? Apakah saudara mau menjadi keluarga yang dipulihkan? Apakah saudara mau untuk
menjadi penyembah yang benar? Ataukah saudara masih terlena, masih nyaman hidup di dalam dosa? Saudara masih nyaman hidup di dalam keduniawian, mengikuti tren duniawi dan lain sebagainya? Ataukah saudara sungguh-sungguh mau diubahkan oleh Tuhan? Tidak ada yang terlambat, saudara, yang tidak dapat Tuhan ubah. Tidak ada, saudara. Tuhan mampu mengubah hidupmu. Tuhan mampu mengubah keluargamu. Tuhan mampu mengubah anak-anakmu. Tuhan mampu mengubah istrimu. Tuhan mampu mengubah suamimu. Dan Tuhan mampu mengubahkan hidup kita, saudara. Tidak ada hal yang tidak dapat Tuhan lakukan. Sekalipun itu sudah hancur berkeping-keping, Tuhan tidak menyusunnya kembali satu-satu. No, tapi Tuhan menggantikannya dengan yang baru. Hati yang hancur, lebur, berkeping-keping, Tuhan berikan hati yang baru. Sesuatu yang baru, bukan sesuatu yang diperbaiki. Karena apa? Karena kalau masih diperbaiki, saudara, itu masih ada keretakan-keretakannya. Tuhan memberikan sesuatu yang baru untuk saudara dan saya. Amin, saudara. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk malam hari ini, Tuhan. Mungkin firman-Mu begitu keras menegur setiap kami. Begitu sakit di telinga dan di hati kami, Tuhan, karena begitu keras firman-Mu malam hari ini. Tapi kami bersyukur ya Bapa, iman kami boleh dibangkitkan, bahwa kami melihat bahwa tidak ada hal yang Tuhan tidak bisa lakukan bagi kami. Tidak ada hal yang Tuhan tidak berikan bagi kami, kalau itu hal yang baik bagi kami ya Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan, perlindungan, pimpinan-Mu bagi setiap kami. Ampuni setiap hati-hati yang terluka ini, Tuhan. Ampuni setiap hati-hati yang mungkin merasakan kekecewaan dan kepahitan ini, Tuhan Yesus. Mungkin kami sudah tidak sanggup lagi, Tuhan, untuk menghadapi perasaan dan hati yang sakit ini, Tuhan Yesus. Tapi kami percaya, Tuhan, Engkau mampu menyembuhkannya, Engkau mampu memulihkannya, Tuhan, dan Engkau mampu menggantikannya dengan yang baru. Kami mau buka hati kami, Tuhan. Kami buka keluarga kami. Mungkin orang tua sedang menyerah menghadapi anaknya. Mungkin anak-anak sudah menyerah untuk menghadapi orang tua. Suami dengan istri, mungkin keluarga kami saat ini sedang hancur, sedang tidak baik-baik saja. Dan bagi kami secara manusia mustahil untuk dapat kami perbaiki. Tapi kami percaya, Tuhan, firman-Mu pada malam hari ini menguatkan kami bahwa Kristus cukup bagi kami, Tuhan. Engkau cukup, pribadi-Mu itu sangat lebih dari cukup untuk mengubahkan keadaan keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, jadikanlah kami penyembah-penyembah-Mu yang benar di dalam roh dan kebenaran. Ajari kami Tuhan, pimpin kami agar kami mengerti dan kami memahami apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami rubah, apa yang harus kami jalani ini Tuhan ke depannya. Kami percaya hidup kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu secara total dan penuh, Tuhan. Pakai hidup kami menjadi apapun yang Tuhan mau, dan biarlah hidup kami berkenan di hadapan Tuhan, menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepadamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati dimanapun jemaat-Mu dan siapapun yang mendengarkan renungan ini Tuhan. Berkati dimanapun mereka berada, kemanapun mereka pergi. Kuasa Tuhan, mujizat hadirat Tuhan menyertai mereka Tuhan. Yang sakit dipulihkan, yang sedang dalam kelemahan Tuhan Kau pulihkan, Kau berikan kekuatan. Dan yang sedang mencari jalan keluar, Tuhan Kau tunjukkan jalan keluar. Dan bahwa Engkaulah satu-satunya jalan keluar bagi mereka. Mungkin mereka sedang ada di dalam lembah kekelaman, mungkin kekeringan Tuhan, ekonomi dan lain sebagainya, masalah persoalan. Tuhan, Engkaulah yang menjadi kekuatan dan jawaban dalam setiap masalah persoalan yang mereka hadapi. Mampukan mereka Tuhan, kuatkan mereka, berikan pengharapan yang baru. Tuhan, nyatakan pribadi-Mu lebih lagi bagi mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.